Di saat itu kedua orang tuanya merasa masih sanggup membiayai Dio ini dengan pengeluaran bulanan segitu dan akhirnya mengiyakan aja tanpa banyak bertanya. Kedua orang tuanya itu dari awal memang sangat memanjakan anak-anaknya. Mereka juga pada saat itu memikirkan daripada berantem sama anak mending iyakan aja. Toh mereka juga masih punya uang pensiunan. Lalu kemudian sobat, tidak hanya itu aja. Dio ini sempat meminta dana sebesar 400 juta yang katanya dia pengen ikut investasi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian yang menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Magelang, Jawa Tengah, di mana ada seorang pria yang ngebet banget ingin kuliah di London karena dia memiliki gengsi yang cukup tinggi. Ya, bukan karena prestasi sih. Karena gengsinya itu terlalu tinggi, membuat dia tidak mau jika harus kuliah di Indonesia. Keinginannya itu akhirnya memaksa kedua orang tuanya untuk selalu menuruti permintaan dia. Lalu sampai pada suatu hari nih sobat, keinginannya itu ternyata tidak mampu dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Dan hal ini membuat dia merasa malu kepada orang-orang yang ingin dia pamerkan, dan dia pun sakit hati kepada ayah dan ibunya. Dan hal ini ternyata mendorong dia dengan tega merencanakan aksi eksekusi terhadap keluarganya dengan menggunakan cairan sianida dan arsenik. Kejadian ini benar-benar gila banget sobat. Bagaimana cerita selengkapnya? Sekarang kita bahas di Kata Pena. Kasus tewasnya 3 anggota keluarga di Magelang, Jawa Tengah akibat racun masih terus diselidiki oleh kepolisian. Racun yang digunakan pelaku pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah adalah racun arsenik yang dibeli secara online. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke kontennya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang bernama Prajenan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ada seorang pria yang bernama Dio Dava Syadila yang berusia 22 tahun. Di rumahnya dia tinggal bersama sang ayah yang bernama Abbas Ashar yang usianya sudah 58 tahun dan ibunya yang bernama Heri Riani berusia 54 tahun dan seorang kakak yang bernama Dea yang usianya 24 tahun. Mereka juga tinggal bersama seorang asisten rumah tangga, namanya itu Sartinah, dan asisten rumah tangga ini sudah bekerja pada keluarga mereka kurang lebih 15 tahun di rumah tersebut. Kedua orang tua Dio ini tipikal orang tua yang tidak pernah mengekang anak-anaknya. Dia sangat sayang kepada kedua anaknya dan bisa dikatakan anak-anaknya ini dimanjakan. Mereka selalu membebaskan anak-anak mereka dalam memilih apapun yang mereka inginkan. Dan tugas kedua orang tuanya ini hanyalah mencari cara agar bisa membiayai semua keinginan anak-anaknya. Jadi bisa dikatakan orang tua Dio ini mendukung apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya, baik itu urusan finansial, pendidikan, hubungan, apapun. Dan kebetulan di saat itu ayahnya Dio ini bekerja sebagai kepala kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN yang gajinya ya lumayan besar. Dari background keluarga mereka dan melihat bagaimana Dio ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya, bisa kita ambil kesimpulan ya sobat, kalau Dio ini adalah anak orang kaya yang manja. Oleh karena itu, segala kecukupan finansial yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya ternyata membuat Dio menjadi tinggi hati. Meskipun usianya sudah terbilang matang, yaitu 22 tahun, namun pola pikir Dio ini belum juga dewasa. Dia di saat itu tidak mau bekerja, maunya main-main aja, luntang-lantung gak jelas nongkrong-nongkrong sama temen. Dia biasanya menghabiskan waktu nongkrong dengan teman-temannya sambil main game. Dan itu bisa seharian. Kalau kita lihat sih, Dio ini ya seperti beban keluarga. Namun sobat, meskipun si Dio ini kerjaannya hanya nongkrong dan main game, kalau sudah waktunya sholat, dia memang tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi bisa dikatakan secara pendidikan agama, ibadahnya cukup bagus ini orang. Nah, namun terlepas dari ibadahnya yang rajin, ada pendidikan-pendidikan lain yang ternyata gagal diterapkan oleh orang tuanya kepada anak durhaka yang satu ini. Singkat cerita,
Selepas lulus SMA, sebenarnya Dio ini berencana ingin mendaftar menjadi seorang anggota TNI. Secara postur tubuh, Dio ini memang sangat cocok untuk jadi TNI. Badannya tinggi besar kekar karena dia sangat menjaga pola hidupnya. Namun keinginan dia untuk menjadi TNI itu harus kandas karena sejak lulus SMA dan masih persiapan untuk mendaftar TNI, tiba-tiba aja Dio ini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia kehilangan beberapa jari kakinya. Kecelakaan itu sempat membuat dia sangat terpuruk dengan keadaan tersebut. Dia merasa ya dia sudah cacat fisik, makanya sejak kejadian kecelakaan itu Dio ini menjadi seorang anak yang temperamental. Bahkan semula yang biasanya dia selalu rajin ibadah tepat waktu ke masjid, namun sejak kejadian itu dia tidak mau lagi ke masjid. Bisa dikatakan memang si Dio ini sangat merasa terpuruk. Dia depresi karena impiannya menjadi seorang TNI harus terkubur dan semacam menyalahkan semua pihak atau semua orang. Bahkan Tuhan pun dia salahkan. Di saat itu dia merasa dunia tidak adil karena kecacatan yang dia alami. Lalu karena merasa gagal menjadi TNI dan tidak bisa lagi daftar gitu ya, membuat Dio ini mulai mikir kalau dia nggak boleh nganggur. Dia harus melakukan hal lain, dimana akhirnya Dio ini tiba-tiba terfikir untuk ingin kuliah aja. Nah di saat itu Dio ini bilang kepada orang tuanya, "Ayah, aku sudah memikirkan dan memutuskan untuk kuliah aja daripada nganggur terus," katanya. Lalu orang tuanya pun menjawab, "Oh ya sudah, bagus dong. Biar kamu juga semangat. Kan gak harus jadi TNI. Jadi sarjana aja dan cari pekerjaan yang layak juga oke, juga cukup. Sekarang kamu cari aja kampus swasta yang dekat-dekat dari sini yang kira-kira jurusannya memang cocok dengan kamu. Nanti coba daftar, soal biaya nanti kita bicarakan." Lalu tiba-tiba Dio ini menjawab lagi, "Aku udah tahu ya mau kuliah di mana. Aku mau kuliah di London aja." Keren kan? Aku ada keinginan untuk kuliah ke luar negeri ya, kata Dio. Kemudian ayahnya yang mendengar itu pun kaget. Soalnya biaya kuliah di luar negeri kan sangat mahal, apalagi jika tidak menggunakan beasiswa. Belum lagi biaya hidup di luar negeri itu bisa beberapa kali lipat dari biaya untuk kuliah di Indonesia. Dan orang tuanya yang hidup berkecukupan ternyata tidak menyanggupi hal itu. Ini bukan tanpa sebab. Ini semua karena ternyata orang tuanya yang tadinya banyak uang, yang tadinya berkecukupan, baru saja pensiun. Sehingga kedepannya pasti akan sangat sulit untuk membiayai kuliah Dio apabila Dio mengambil kuliah di luar negeri. Lalu ayahnya menjawab, "Waduh, di Indonesia aja nak. Memangnya kenapa? Toh sama aja kan. Cari aja kampus yang bagus di Indonesia, Dio. Kalau harus ke London, ayah belum bisa menyanggupinya. Kecuali kamu mendapatkan beasiswa," kata ayahnya. Pada saat itu Dio mendengar hal itu, dia nggak nyangka ayahnya bakal nolak. Karena selama ini ayahnya ini selalu menuruti permintaan dia. Dan Dio yang tidak pernah ditolak selama ini merasa sangat kesal dan merasa marah pada ayahnya. Dia menjawab, "Ah, ayah nggak ngerti. Aku tuh pengennya cuma kuliah di London aja ya. Nggak mau aku kalau di Indonesia," katanya sambil memasang wajah kesal dan marah dan mengerutkan dahinya. Lalu kemudian ayahnya bilang lagi, "Ya udah kalau begitu coba kamu cari beasiswa dulu. Toh kamu juga belum bisa bahasa Inggris," kata ayahnya, "dan belajar bahasa Inggris aja dulu." Lalu kemudian si Dio ini bilang lagi, "Ya udah ya, aku mau cari beasiswa, tapi biayai aku juga untuk kursus bahasa Inggris yang bagus," kata Dio. Dan di saat itu ayahnya mengangguk aja karena ayahnya setuju dan mengiyakan langkah dari anaknya ini. Singkat cerita nih sobat, ceritanya si Dio ini mendapatkan satu lembaga les yang katanya sih bagus. Nah lalu dia menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia sudah mendapatkan lembaga lesnya ini dengan biaya sebesar 32 juta per bulan. Dan dia juga bilang itu sekalian sama uang saku bulanan. Harganya memang sangat mahal, tetapi Dio ini bilang kalau lembaga lesnya itu sangat bagus. Jadi biayanya itu mahal dan dia memang gak mau belajar di lembaga les yang jelek-jelek katanya. Di saat itu kedua orang tuanya merasa masih sanggup membiayai Dio ini dengan pengeluaran bulanan segitu dan akhirnya mengiyakan aja tanpa banyak bertanya. Kedua orang tuanya itu dari awal memang sangat memanjakan anak-anaknya. Mereka juga pada saat itu memikirkan daripada berantem sama anak mending iyakan aja. Toh mereka juga masih punya uang pensiunan. Lalu kemudian sobat, tidak hanya itu aja.
Dio ini sempat meminta dana sebesar 400 juta yang katanya dia pengen ikut investasi. Nah, pada saat Dio ini meminta uang tersebut kepada kedua orang tuanya sedikit ragu. Namun lama-kelamaan dengan ucapan yang disampaikan oleh Dio, kedua orang tuanya ini menjadi sangat yakin dengan apa yang ditawarkan oleh Dio. Sampai-sampai selain uang bulanan, orang tuanya juga memberikan uang untuk investasi sebesar 400 juta tersebut. Di awal-awal memang kedua orang tuanya ini lancar ngasih dana bulanan ke Dio sebesar 32 juta tanpa terputus. Namun lama-kelamaan mereka ini jadi nggak yakin. Katanya lembaga lesnya sangat bagus, tapi kok masih saja Dio ini nggak bisa-bisa bahasa Inggris. Dan orang tuanya menanyakan, ini harus berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan sampai dia bisa bahasa Inggris. Kalau kayak gini ceritanya, gimana mau dapat beasiswa? Kata ibunya di dalam hati. Nah, di saat itu ibunya Dio mulai meragukan anaknya ini. Lalu keraguan kedua orang tuanya semakin bertambah karena ada seseorang yang menyampaikan kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya Dio, kalau ternyata si Dio ini suka sewa-sewa mobil. Misalkan kayak mobil dinas gitu, semacam Innova Reborn atau Fortuner, yang katanya sih itu mobil digunakan supaya orang-orang bisa melihat kalau Dio ini kerja kantoran yang hari-harinya dijemput pakai mobil dinas. Nah, namun kenyataannya mobil itu dia sewa sendiri semata-mata untuk menaikkan kelas sosialnya di mata orang-orang. Wah, ini benar-benar sudah sangat kelewatan. Tapi anehnya nih sobat, ibunya itu kan tiap hari ada di rumah, tapi nggak tahu kalau kelakuan anaknya itu begitu. Makanya dia tuh kayak abu-abu terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia harus percaya anaknya atau percaya dengan omongan orang yang memberitahu dia tentang kelakuan buruk anaknya ini. Lalu tidak hanya sampai di situ, ibunya juga sering mendengar tetangganya bilang kayak gini, wah hebat banget ya anaknya Bu Riani, bisa kerja di KAI. Kurang lebih begitu ucapannya. Jadi sobat, ternyata kalau ditanya orang-orang, si Dio ini suka ngaku-ngaku atau berbohong kalau dia udah bekerja. Dia bilang dia kerja di KAI supaya orang-orang memandang dia itu ya kerja di BUMN. Dan itu semua dia lakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan ternyata selama ini uang yang dia minta kepada orang tuanya segitu banyak hanya untuk menaikkan level sosialnya. Di saat semua orang memuji Dio di depan orang tuanya, tetapi orang tuanya sendiri nggak tahu kalau Dio ini ternyata berbohong, sampai menjadi bingung. Kalau orang-orang bertanya tentang pekerjaan Dio benarkah di KAI, mereka nggak tahu harus jawab apa, karena kenyataannya anaknya itu ya memang pengangguran. Makanya respon mereka kadang hanya senyum-senyum aja. Namanya orang-orang daerah kan biasanya kalau ada anak tetangga nanya kerjaan, terus kerjaannya bagus, dipandangnya ya wah banget gitu. Nah, sementara orang tuanya yang mengetahui kalau anaknya belum bekerja itu menjadi malu hati. Mau jujur takut nanti jadi gosip, kalau nggak jujur ya malu sendiri. Akhirnya mereka memilih untuk bungkam. Lalu, karena kedua orang tuanya ini terus-terusan membiayai Dio tanpa adanya pemasukan yang jelas, akhirnya uang pensiunan ayahnya Dio ini semakin hari semakin menipis. Padahal harapannya mereka ini menanamkan modal kepada anaknya ini supaya nantinya anaknya ini bisa merawat mereka di hari tua. Jadi makanya uang pensiunan itu digunakan. Tapi ternyata uang pensiunannya habis, anaknya pun tidak menjadi apa-apa. Dio yang tak kunjung bisa bahasa Inggris, investasi dengan uang 400 juta juga belum ada kelanjutannya. Bagaimana soal hasil, bagaimana soal cash flow-nya, semua nggak jelas. Dan juga beasiswa yang dijanjikan oleh Dio untuk kuliah di luar negeri juga nggak ada kejelasan. Akhirnya tibalah di suatu waktu orang tuanya menanyakan semua ini. Orang tuanya bilang, jadi gimana Dio? Sudah banyak loh ini kita keluar duit. Bagaimana kelanjutannya investasi itu? Coba dong kamu lakukan sesuatu. Jangan diam aja. Takutnya kamu ketipu investasi itu. Kan kita sangat rugi, 400 juta. Belum lagi uang bulanan yang ayah dan ibu berikan untuk kamu les. Sampai sekarang tidak ada hasilnya. Kamu masih belum bisa apa-apa juga. Uang pensiunan ayah juga udah mau habis. Masa kamu mau begini saja nak? Kasihan ayah. Sudah sakit-sakitan. Kedepannya uang pensiun ayah akan digunakan
untuk membiayai pengobatan ayah. Kamu cobalah mandiri mulai sekarang. Coba mencari uang sendiri, dan ini susah loh nak, mencari uang itu. Nggak segampang dipakai dan dihambur-hamburkan, ucap sang ibu. Di saat itu Dio sangat tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Apalagi ibunya ini mengungkit soal uang investasi 400 juta tadi. Dia merasa kalau ibunya ini sudah berbeda dari dulu. Dia merasa apa-apa yang diberikan oleh orang tuanya padanya selalu saja diungkit. Dia merasa kalau dia dianaktirikan, dan sementara saudara kandungnya yang bernama Dea itu justru tidak pernah diungkit apapun yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dia benar-benar kecewa dan dia tidak terima kalau harus disuruh kerja dan membantu perekonomian keluarga. Pokoknya di saat itu Dio ini terlihat sangat tidak tahu diri, tidak sadar umur, tidak tahu diuntung, dan dia tidak memikirkan keadaan orang tuanya yang sudah tua dan malah melakukan hal yang aneh-aneh demi pujian orang-orang. Mungkin masih mending jika dia hanya nganggur tapi tidak banyak mau dan tidak banyak menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau model pengangguran kayak Dio ini, ya akhirnya benar-benar menjadi beban keluarga dan nyusahin keluarga. Lalu setelah di hari dimana dia ditegur oleh sang ibu, dia tiba-tiba merasa sangat marah. Dia mengatakan kalimat kayak gini, sudah gak diizinkan kuliah di London, sekarang disuruh kerja pula. Memang orang tuaku gak sayang sama aku, kata dia. Lalu kemudian di suatu malam ketika Dio ini ingin tidur, dia kepikiran satu hal, dimana di saat itu dia merasa sakit hati dan justru dendam dengan orang tuanya. Dan dia mulai berpikir untuk membalas rasa sakit hatinya itu kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu dia kepikiran untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya ini. Dia mulai memikirkan cara apa yang paling ampuh untuk menghabisi ayah dan ibunya. Lalu terfikirlah dia untuk menggunakan cara dengan meracuni ayah dan ibunya, bahkan seluruh anggota keluarga. Entah apa yang merasuki Dio di malam itu. Tanpa pikir panjang lagi, Dio ini membuka ponselnya, kemudian scroll sampai dia mendapati satu toko atau e-commerce yang menjual racun jenis cyanida dan arsenik. Tanpa tunggu lama, Dio ini memesan 2 jenis racun itu, dan di saat itu dia memesan 10 gram arsenik dan 100 gram cyanida. Beberapa hari kemudian, paket berisi racun tersebut akhirnya datang. Pada tanggal 23 November tahun 2022, Dio ini mulai meluncurkan aksinya. Dia mencoba untuk menggunakan minuman kesukaan keluarganya, yaitu es dawet. Nah, pada hari itu dia beli es dawet, dan es dawet itu sudah dia campurkan dengan racun yang dia beli tadi. Dia menawarkan es dawet pada keluarganya. Dia bilang, "Mah, Pah, pada mau es dawet nggak? Aku mau beli es dawet nih," kata dia. Nah, lalu kemudian keluarganya memang suka es dawet dan menjawab, "Mau," katanya. Nah, Dio yang mendengar hal itu kemudian langsung membawa es dawet tersebut kepada orang tuanya. Es dawet itu dihidangkan, dan ketika menyiapkan es dawet, Dio ini sempat mencuri-curi kesempatan untuk memasukkan lagi cairan cyanida dan arsenik tadi pada minuman tersebut. Di posisi ini mungkin kalian akan bertanya-tanya, kemana sebenarnya ART rumah tersebut alias asisten rumah tangga? Nah, dari beberapa sumber yang aku dapatkan nih sobat, dikatakan kalau ART-nya itu memang sering pulang atau ya kerjanya pulang pergi, karena rumah ART-nya itu lumayan dekat dari rumahnya Dio. Jadi kebetulan di hari kejadian tersebut ART-nya tidak sedang berada di sana. Setelah dirasa racun yang sudah tercampur dan dia aduk ke dalam minuman es dawet itu, tanpa berlama-lama dia pun langsung memberikan minuman itu pada ayah, ibu, dan kakaknya. Nah, seluruh keluarganya ini meminum es dawet itu. Kemudian selang beberapa waktu setelah meminum es dawet, tiba-tiba satu persatu dari mereka mulai mengalami hal yang aneh. Racun tersebut mulai bereaksi di dalam tubuh mereka, dan efek dari es dawet itu mengakibatkan seluruh keluarganya jadi muntah-muntah, mual, dan diare. Nah, di awal-awal reaksi ini tidak menyebabkan hal yang fatal karena kadar racun yang dimasukkan ke dalam es dawet itu juga ternyata sedikit. Makanya mereka hanya dilarikan ke rumah sakit aja, dan pada saat itu keluarganya tidak mencurigai kalau mereka mengalami hal itu gara-gara keracunan minuman es dawet yang disajikan oleh anak mereka, Dio. Mereka hanya menganggap hal itu hanya keracunan makanan biasa. Bisa saja makanannya sudah basi atau ya mengandung hal yang ditolak oleh tubuh lah. Jadi di saat itu mereka tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu di sisi lain, Dio yang merasa aksinya ini gagal benar-benar kesal, dan dia kembali ingin merencanakan aksi selanjutnya.
Kemudian Dio ini kembali merencanakan hal serupa, namun sebelum itu dia mencari tahu dulu berapa kadar yang seharusnya bisa dia masukkan sampai keluarganya ini bisa tewas oleh racun tersebut. Lalu setelah mencari tahu dan dia mulai belajar dari kesalahan sebelumnya, kemudian pada tanggal 28 November tahun 2022, tepat di pagi hari, di saat itu ibunya tengah menyiapkan kopi dan juga teh untuk keluarga mereka seperti biasa. Dan entah bagaimana caranya, pada saat itu ada kesempatan untuk Dio memasukkan kadar racun yang sangat banyak sekali ke dalam minuman yang sudah dipersiapkan oleh ibunya itu. Racun yang Dio masukkan itu sekitar 1,5 sendok teh per gelasnya. Lalu dia aduklah racun tersebut agar menyatu warnanya dengan teh serta kopi. Setelah semuanya siap, kemudian dia memastikan teh dan kopi itu sudah tercampur dengan sianida. Barulah seluruh keluarganya meminum minuman tersebut. Dan di saat itu Dio memastikan seluruh minuman itu diminum sampai habis oleh kakaknya, ibunya, serta ayahnya. Nah, di saat itu mereka meminum teh serta kopi tersebut memang agak sedikit merasa ada yang aneh. Rasa teh ini seperti rasa obat, rasa kopinya juga sama. Tetapi ya mereka tidak memperdulikan. Setelah habis, seluruh keluarganya kembali melakukan aktivitas. Sementara Dio langsung mencuci semua gelas yang dipakai untuk meracuni ayah dan ibunya ini di tempat cuci piring. Pada awal-awal belum ada efek dari minuman beracun itu. Makanya pada saat itu karena belum terjadi apa-apa, Dio ini langsung membereskan semuanya yang bisa dijadikan sebagai barang bukti dan mengelap semua meja karena takutnya nanti ada tumpahan minum tersebut. Dalam tempo waktu 15-30 menit masih belum ada efek apapun. Lalu kemudian barulah racun tersebut bereaksi di tubuh ayah, ibu, dan kakaknya. Lalu ayah, ibu, dan kakaknya ini secara bergantian muntah-muntah di kamar mandi yang ada di rumah mereka di saat itu. Lalu Dio ini tiba-tiba berpura-pura panik. Dia mencoba untuk menolong, tapi menolong dengan ala kadarnya. Nah, kedua orang tuanya itu mulai muntah-muntah dengan sangat parah. Seluruh isi perutnya keluar. Di tengah keluarganya yang sedang bereaksi akan racun tersebut, kemudian Dio ini melakukan gimmick nelponin saudara dan juga ART-nya agar datang menolong. Dia bilang kalau orang tuanya sedang muntah-muntah dan dia bilang tidak tahu harus melakukan apa. Dia sangat bingung dan meminta mereka semua untuk datang segera. Sekitar jam 7.30, tidak lama kemudian Sartinah, ART dari keluarga mereka, datang ke rumahnya keluarga Dio. Sesampainya di sana, dia sangat kaget melihat keadaan majikannya yang sudah tergeletak di kamar mandi. Kemudian di kamar mandi yang lain di rumah tersebut juga sudah ada majikannya yang lain serta anak pertama di keluarga tersebut, yaitu kakaknya Dio. ART-nya bilang, "Ya ampun, Allahu, ini ada apa mas? Kenapa kok tiba-tiba ibu begini?" kata dia. Kemudian di tengah Dio yang masih berpura-pura membantu, ART yang bernama Sartinah ini pergi keluar rumah dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. "Tolong, tolong! Ini majikan saya muntah-muntah, terkapar semuanya, tolong!" kata Sartinah. Dari teriakan Sartinah itulah semua orang yang ada di sana pada pagi hari itu kemudian datang menghampiri sumber suara teriakan. Lalu tanpa basa-basi Sartinah ini menjelaskan kejadian yang ada di dalam rumah itu. Beberapa warga pun mendengar penjelasan Sartinah kemudian langsung masuk dan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya Dio. Mereka menggotong semua anggota keluarga Dio ini ke dalam kamar dan di sana mereka diberikan pertolongan pertama dengan diolesi minyak kayu putih. Karena tidak ada yang curiga kalau mereka ini keracunan, makanya tidak ada yang sigap menelpon ambulans atau membawa mereka ke rumah sakit. Sampai pada akhirnya keadaan dari ketiga korban ini mulai memburuk. Barulah para warga berinisiatif membawa ketiganya ke RS Merah Putih yang ada di Magelang. Namun sobat, sedihnya karena sudah terlalu lama dibiarkan, ketika di dalam perjalanan menuju rumah sakit, ketiganya meninggal dunia akibat keracunan tersebut. Lalu di sisi lain, Dio yang merasa aksinya ini berhasil sangat senang bukan main. Dia sudah berhasil mengeksekusi keluarganya dan dia pun akhirnya berhasil meluapkan rasa dendamnya itu. Tapi tidak sampai di situ. Sesampainya ketiga jasad ke rumah sakit, pihak rumah sakit merasa ada yang janggal. Ada sesuatu yang aneh dengan ketiga jasad. Kok bisa ada orang meninggal di dunia dalam waktu yang sama dan mereka adalah keluarga dan juga gejalanya sama semua. Lalu merasa karena ini ada hal yang janggal dan aneh. Akhirnya pihak rumah sakit mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka bekerja sama untuk melakukan autopsi.
terhadap jenazah itu. Ketika dilakukan otopsi sobat, hasilnya pihak rumah sakit berhasil menemukan fakta kalau ternyata organ dalam tubuh dari para jenazah mengalami kerusakan. Semua organ dalam tubuh itu menjadi berwarna merah, yang mana itu menandakan kalau mereka telah mengalami keracunan zat berbahaya yang membakar organ dalamnya. Lalu karena hal ini, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan langsung menginterogasi semua orang yang bisa saja terduga sebagai pelaku, termasuk Dio. Lalu pada saat dimintai keterangan, polisi ini langsung curiga kepada Dio karena di mana jawaban-jawaban Dio ini sangatlah berbeda dari saksi yang lain saat dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan kepada Dio ini wajahnya sangat datar, tidak menunjukkan rasa bersedih, tidak menunjukkan rasa kehilangan. Dan dari sinilah pihak kepolisian langsung mengerucutkan pendugaan pelaku kepada Dio. Polisi di saat itu terus saja melakukan interogasi dan Dio ini menjawab dengan bertele-tele. Lalu pada akhirnya polisi menekan Dio untuk mengaku kalau dialah pelaku dari aksi eksekusi menggunakan racun ini. Polisi terus mendesak Dio dan hal ini ternyata membuat Dio sangat risih dan muak, jengkel dengan pihak kepolisian. Lalu mau tidak mau dia akhirnya mengakui perbuatannya itu. Dia mengakui semuanya. Dia menceritakan racun apa yang dia gunakan dan kenapa dia meracuni kedua orang tuanya serta kakaknya. Dan dia menceritakan ide untuk meracuni kedua orang tuanya itu dia dapatkan dari sebuah kasus yang ada di Indonesia, yaitu dia terinspirasi dari kasus aktivis Munir yang tewas karena racun arsenik, serta dia juga terinspirasi dari kasus kopi sianidanya Mirna dan sate sianida yang ada di Bantul. Pada saat itu, Dio sempat membela dirinya kalau dia merasa paling tersakiti di keluarganya. Namun sobat, apapun alasannya, Dio ini harus menjalani hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dia lakukan. Dan atas perbuatannya ini, Dio pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti bersalah menghilangkan nyawa ayah, ibu, dan kakaknya sendiri. Lalu di samping itu, ketiga jenazah yang sudah diotopsi kemudian dikebumikan di kampung halaman keluarga mereka. Itu dia sobat, kisah tentang anak durhaka yang bernama Dio. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini?